Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, Bang Li tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bang Li ingin mengucapkan terima kasih teman-teman yang sentiasa dukung dan support channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki. Dan bagi yang baru tersinggah ataupun menonton, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng yang gratis ini guys. Dukung Bang Li. Semoga teman-teman juga dimurahkan rezeki. Kali ini Bang Li ingin berkongsi dalam video reaction kali ini, ingin mengajak teman-teman untuk menonton satu perkabaran yang baru juga Bang Li baru dapat terima. Enak perkabaran ini ya, sungguh enak. Di mana dikatakan ya, kapal ini sebenarnya kapal perang favorite Bang Li juga lah ya. Bang Li tak pernah jumpa desain yang sebegitu unik. Ya, tapi kapal ini adalah buatan Indonesia dalam negeri. Kapal apakah itu? KRI Golok dikatakan akan dipasang dengan rudal yang canggih guys. Tanpa basa-basi Bang Li banyak teman-teman. Jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. KRI Golok akan dipasangi rudal. Itu dia. Hola Indomax Indo Magazine. Seperti biasa guys. Lanjut kabar yang Rapat semakin produksi menyala. KRI Golok favorite Bang Li. Canggih buatan perusahaan swasta Indonesia. Canggih. Yaitu kapal perang siluman Trimaran KRI Golok 688. 688. Akhirnya kapal ini Ya. muncul lagi ke permukaan. Ya. Pada kabar terbarunya, kapal perang ini pun dikabarkan bakal dipasangi dengan senjata yang cukup mematikan, bos. Nah, senjata apakah itu? Untuk kapal perang siluman buatan Indonesia ini, setelah ini kita kupas habis. Kapal ini pernah datang ke Pulau Langkawi di 5 dulu ya. Indonesia pun kini ternyata dikabarkan sedang mempersiapkan industri pertahanannya untuk mengembangkan dan memproduksi sendiri, bos. Rudal Sangar C705. Dan rudal apakah rudal ini? Apa itu ya? Dan dapat teknologi dari manakah? Apakah ini juga untuk program rudal nasional? Penasaran beritanya? Banyak sekali ya. POT yang baru satu alutsista rudal. Itu dia. Oke, yang pertama datang dari kapal perang siluman Trimaran canggih guys. Indonesia, yaitu KRI Golok 688. Lupa bentuk desain katanya bakal terus ya. dipasangi senjata barunya, bos. Jadi perlu kalian ketahui sebelumnya bahwa KRI Golok ini adalah jenis kapal cepat rudal KCR Trimaran, bos. Ya. Artinya ya senjata yang terpasang sudah wajib ada rudal ya kan. Mantap. Kemampuan silumannya ini pun berasal dari desainnya yang mengurangi banyak sudut dan dikombinasikan dengan bahan dan konstruksi material komposit, bos. Sehingga diklaim membuat KRI Golok ini sulit terdeteksi oleh radar. Karena bahan dan desainnya ini dapat meminimalisir gelombang infrared. Ini bukan dibuat daripada baja lainnya ya. yang digunakan untuk radar. Kemudian selain itu KRI Golok ini tidak hanya ringan, tetapi juga tahan korosi. Sehingga hal ini pun memastikan daya tahan dan performa optimalnya dalam berbagai kondisi laut. Dan baru-baru ini dikutip langsung dari akun resmi penciptanya, bos, yaitu PT Lundin. Ini. Kapal perang siluman ini pun disebut akan dipasangi senjata rudal dengan menggunakan rudal NSM, Naval Strike Missile, alias rudal anti kapal permukaan, yaitu rudal C705 sebanyak 8 unit, bos. Selain itu dikatakan juga bahwa kapal ini pun dapat dipasangi dengan rudal-rudal lain seperti Exocet dengan peluncur tertutup. Dan dikatakan juga selain rudal anti kapal C705 tadi, kapal siluman ini pun juga dapat dipasangi dengan meriam angkatan laut dengan kaliber hingga 76 mm. Wah, gede itu guys, 76 mm. Mempengaruhi stabilitas kapal. Dan dikatakan oleh PT Lundin bahwa dengan kemampuan ini KRI Golok siap menjaga kedaulatan laut Indonesia, memberikan perlindungan sudah ada C705 berbagai potensi ancaman. MM40B2. Sekarang kita bahas rudal C705. Dari mana rudal ini bakal diproduksi di dalam negeri Indonesia, bos. Diproduksi dalam negeri, guys. Apakah ini? Buatan mana? Dan apakah ini akan menjadi rudal nasional Indonesia? Nah,
Oke. Jadi kabar produksi rudal C705 ini pun admin tak sembarang cakap, bos. Yep. Bukan ngarang-ngarang ya. Dari mana ini? Soalnya admin kutip langsung dari situs Tiongkok kayaknya. KKIP.id, yaitu website resmi Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. Komite Yang pada Kebijakan. tanggal 23 bulan April 2024 kemarin, Ya. mereka pun April, ternyata telah melaksanakan rapat untuk produksi rudal C705 Tanah Abang ini. Timur. Nah, bukan kaleng-kaleng nih, bos. Artinya, program pengembangan rudal anti kapal ini di Bikin dalam sendiri ya, yang dalam negeri. sempat mati suri, kini mulai digenjot-genjot lagi, bos. Waduh, C705 Dan pada tanggal canggih. 2 April 2024 kemarin, Aha. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI selaku lead integrator produksi rudal telah melakukan penandatanganan kontrak untuk program pengembangan rudal nasional dengan Ditjen Pothan Kemhan. Dan dalam arahannya, Katimlak atau Ketua Tim Pelaksana PTDI ya, Dirgantara. Ditjen TNI Purnawirawan Dr. Yudi Swastanto Bukan yang kaleng-kaleng ya. produksi rudal tersebut mengatakan agar PTDI dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik sehingga program pengembangan rudal C705 dapat terwujud sesuai rencana. Nah, mantap Jos nih, bos. Ini ngeri seru, Ini rapatnya ngeri bulan seru. April kemarin, dan kontrak untuk mengembangkan dan memproduksi rudal ini pun sudah diteken oleh PT PTDI Pindad. pada bulan April lalu. Artinya kini sudah 4 Lead bulan integrator. berjalan sejak teken kontrak. Dan Dijen. mungkin saat ini PTDI sudah mulai menyiapkan alat dan peralatannya serta kebutuhan untuk mengembangkan rudal ini, bos. Admin pun tak tahu C705 berapa dari lama mana sampai asalnya? mereka mampu memproduksi rudal ini di dalam negeri. Yang jelas, jika sudah teken kontrak, artinya transfer teknologi pun sudah dilakukan dan Indonesia sudah dapat lisensi dari pencipta rudal ini, bos. Dari mana itu? Dari mana? Dari Tiongkok. Tiongkok, betul kata Jos. Bang Lia. Nah, ini kita tinggal menunggu saja kelanjutannya. Dan mungkin kalian ada yang penasaran nih, rudal seperti apakah ini? Bagaimanakah kemampuannya? Seperti apakah daya hancurnya? Ayo kita lanjut bahas spek dan ketangguhan Daya rudal hancurnya ini, ya. Buatan Tiongkok ya. Canggih ya. Tapi Oke, gimana Tiongkok jadi ya, sudah mungkin bermain-main di banyak Laut yang Cina tahu Selatan. bahwa rudal C705 ini ya Oke. sebenarnya merupakan salah satu rudal pamungkas TNI Angkatan Laut yang sudah digunakan sejak tahun 2013 silam sampai saat ini, bos. Waduh, udah lama Rudal ya. ini merupakan Diboyong dari rudal Tiongkok. buatan Tiongkok dan dibuat oleh pabrik China Aerospace Science and Industry Corporation atau CASIC. Oh, China Space. Kalau dibaca. Dan Kacik, untuk kacik. spesifikasinya, rudal C705 TNI Angkatan Laut ini pun mempunyai jangkauan tembak sampai 140 km. Wah. Bahkan dengan roket booster, 100 disebutkan juga bahwa jangkauan tembaknya bisa terdongkrak sampai 170 km. 170 Dan dilihat km. dari jangkauannya ya, rudal C705 ini pun dapat dikatakan merupakan jenis rudal lintas cakrawala alias over the horizon missile. Kemudian untuk lintas bobot cakrawala. rudal ini mencapai canggih. 110 kg, bos, dan dapat diandalkan untuk menggempur dan menenggelamkan sasaran berupa kapal perang musuh yang berbobot hingga 1.500 ton. Gitu aja. Jadi kapal-kapal yang berukuran panjang di bawah 80 meter. Hancur guys. Ya, kalau Kapal yang dihantam segede rudal itu. bisa menjadi sangat riskan dan bisa langsung amsyong alias karam. Wih, ini hamsyong jika sangat. dihantam oleh rudal Hamsyong banget nih. C705 ini, bos. Pasalnya kapal yang panjangnya berukuran 80 meter ke Hanya bawah satu itu rudal ya, hancur biasanya satu kapal. bobotnya di bawah Wow. 1.500 ton. Nah, kemudian daya hancur yang dihasilkannya ini pun bisa Kuat mencapai 95,7%. Dan C705 ini pun mempunyai kemampuan sea skimming, yaitu kemampuan untuk terbang rendah di atas permukaan laut, dan batas terbawahnya rudal ini pun mampu terbang setinggi 12,5 meter dari atas permukaan. Wah, rendah itu guys. Sehingga Rendah dengan aja ya. terbang rendah menjadikan rudal ini pun lumayan sulit untuk terdeteksi Didetek oleh radar. Nggak Kemudian bisa untuk didetek radar. pemandunya, beberapa literatur pun menyebut bahwa rudal C705 ini mengkombinasikan Bahaya. sistem pemandu dari radar, kemudian infrared, kemudian juga GPS, kemudian ada GLONASS yaitu Global Navigation Satellite Sense. Ini dan bukan juga kaleng-kaleng guys. Nah, dan kini
kabar terbarunya, rudal ini pun akan diproduksi di dalam negeri. Mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah rudal C705 ini akan berganti nama menjadi rudal nasional baru? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense. Terima kasih Indo Magazine. Itu dia tadi guys, gimana? KRI Golok akan dipasang rudal dari permukaan ke atas ya, ke udara lah ya. Rudal itu bukan kaleng-kaleng guys. C705 yang bakal diproduksi sendiri dalam negeri, hasil TOT dengan Tiongkok. Tiongkok agaknya murah hati ya bagi teknologi itu. Bang Li percaya PT Digantara juga kreatif. Ada rahsia ramuan yang tersendiri jika sudah mendapat TOT dari Tiongkok itu untuk rudal C705 ini. Semestinya negara teman-teman melalui PT DI itu akan modify, akan mengupgrade rudal C705 yang dapat dari Tiongkok itu menjadi lebih sangar guys. InsyaAllah Bang Li percaya banget, kerana industri militer alutsista RI sudah jauh maju ke hadapan ya. Dan ya, KRI Golok itu kapalnya siluman. Desainnya memang desainnya sukar dideteksi oleh radar, buatan dalam negeri. Dan Bang Li amat kagum sekali. Materialnya juga bukanlah baja 100%, bukan lapis baja 100%. Ianya komposit yang anti korosi, anti karat, dan ringan dan kuat. Jadi itu sebenarnya teknologi yang amat keren dan canggih yang telah dibangunkan oleh anak tempatan dalam negeri RI. Yang itu Bang Li salut lah ya. So dua berita yang menarik tadi, semakin hebat, semakin sangar. Jadi Bang Li ucapkan tahniah kepada RI dan juga PT-PT yang sentiasa berusaha untuk membangunkan teknologi dalam militer di RI Indonesia. So seperti biasa guys, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi atau maklumat yang ingin di-share atau dikongsikan bersama, di ruangan komen, okay? Kita bincang dan bahas yang baik-baik, tak ada salahnya. Sampai kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Teruskan dukung dan support channel Lilia Pictures, okay? Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.